Sobat YouTubers, kami dari kelompok 9. Kan ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu ya, nama saya Afifah Kusnul Khotimah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember. Dan ini teman saya. Halo, nama saya Firda Maula Fatmaswari. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember. Dan kami akan memberikan sedikit ilmu tentang uji Chi-square. Kali ini kita akan melakukan uji Chi-square atau Chi kuadrat dengan menggunakan SPSS. Untuk itu, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, data Excel, kedua, SPSS, ketiga, catatan. Uji Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Konsep dasar uji Chi-square atau uji Chi kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Dasar pengambilan keputusan uji Chi-square. Yang pertama, jika nilai asimilasi signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Kedua, jika nilai asimilasi signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Nah, kita sudah sediakan data berbentuk kategorisasi. Di sini adalah terdapat jenis kelamin dan pendidikan. Nah, maksud dari kategori di sini adalah kalian itu bisa kategorisasikan seperti jenis kelamin ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau semisal tingkat pendidikan itu ada SMA, diploma, S1, dan ada S2. Jadi di sini variabel dalam uji Chi-square berupa data kategorisasi dan juga bisa berupa frekuensi. Contohnya untuk variabel jenis kelamin kategorisasinya itu adalah L sama dengan laki-laki, P sama dengan perempuan, dan itu kita beri kode 1 sama dengan L, 2 sama dengan perempuan. Untuk tingkat pendidikan itu kategorisasikan SMA, diploma, S1, dan S2. Itu kita bisa beri kategori SMA 1, diploma 2, S1 3, S2 4. Untuk variabel pertama, kita harus kopikan adalah kode, yaitu kode yang sudah kita beri kategorisasi. Karena SPSS itu tidak bisa membaca data berupa huruf, kalimat, atau kata, tetapi dia bisa membaca data berupa angka atau kode. Jadi, di sini kita sudah menyiapkan sebanyak 60 responden. Sebagai contoh, dengan kategorisasi jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Untuk variabel pertama, kita copy sebanyak 60 responden. Kemudian kita copy, klik SPSS, paste di copy SPSS. Kemudian kode tingkat pendidikan kita kopikan juga. Buka SPSS, kita paste. Kemudian datanya belum kita olah, dapat kita lihat juga baik dari segi tampilan maupun nilai-nilai.
ataupun aturan-aturan yang telah kita tetapkan. Di sini var 001 dan var 002 datanya kita olah di variabel view. Untuk var 001 kita beri nama JK. Label kita beri nama jenis kelamin. Untuk values, memasukkan kategori atau nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk 1, kita beri label L. 1, label L. Add. Value 2, kita beri label P. Kita add. Klik OK. Untuk var 0002, kita ganti nama menjadi TP. Jenis kelamin. Pada var 002 kita beri label tingkat pendidikan. Klik values. Pada value pertama kita beri 1, labelnya SMA. Kita add. Untuk value kedua, labelnya diploma. Kita add. Untuk value ketiga, kita beri label S1. Kita add. Untuk value keempat, kita beri label S2. Kita add. Klik OK. Jadi, di sini kita sudah menentukan variabel view-nya untuk masing-masing variabel. Kemudian, kita kembali ke data view. Nah, yang tadi var 001 dan var 002 sudah berubah sesuai dengan kita tentukan. Kemudian, kita uji chi-square, yaitu klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Cross-tab. Di sini kita masukkan jenis kelamin ke row, tingkat pendidikan ke kolom, klik statistik, chi-square kita centang, lalu klik continue, klik OK. Nah, tabel inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita memiliki golongan atau tidak. Untuk tabel Just Browsing Summary, bahwa 60 responden tadi semua datanya itu telah kita proses, yaitu sebanyak 60 responden. Otomatis 100% data telah kita olah. Kemudian untuk jenis kelamin tingkat pendidikan, jadi di sini sudah mengelompokkan data-datanya dan bisa ditampilkan berbentuk frekuensi. Yang terakhir adalah tabel chi-square test, di mana di sini terdapat nilai persen chi-square test. Nah, nilai inilah yang kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita ini memiliki hubungan atau tidak. Nah, kalian lihat pada nilai asimilasi signifikan, nilainya ialah 0,266. Nah, kita kembali ke catatan. Terlihat nilai asimilasi signifikan sebesar 0,266 karena nilai asimilasi signifikan 0,266 lebih 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Sekian tutor dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.